teman-teman Bogorian, ketemu lagi dengan saya Lia dari Bogorian Resort. Kali ini podcast kedua dengan tema yang seru lagi nih, investasi di masa pandemi. Kita sudah mengundang Pak Adrianus. Beliau sebagai entrepreneur dan juga agen properti yang sudah menjalankan proyek dengan sistem gotong royong. Kita langsung perkenalkan aja ya dengan Pak Adrianus. Halo Pak, apa kabar? Baik, Lia. Sehat ya Pak? Sehat. Iya nih. Semangat terus ya Semangat Pak ya. Terus. Kita ada beberapa pertanyaan nih Pak. Apa sih gotong royong itu Pak? Kita harus kembali ke prinsip dasar kita di Indonesia. Bahwa kita ini punya budaya yang sangat kental, yang sangat kuat, tapi ke sini sudah semakin dilupakan. Kalau kita ingat, mungkin zaman dulu kalau kita mau bangun rumah ibadah di desa atau anggaplah rumah tempat kumpul. Nah, biasanya warga saling menyumbang, bukan hanya materialnya, tapi tenaganya juga. Nah, itu adalah prinsip gotong royong. Nah, tidak hanya itu, mungkin kalau yang sekarang di perkotaan lebih populer misalnya, ini kita bersih-bersih kampung misalnya, bersih-bersih lingkungan. Nah, itu rame-rame. Hari apa gitu. Nah, di pemerintahan juga sebenarnya sudah mulai seperti itu. Cuma kurang populer selama ini. Nah, kalau di properti ada juga harusnya seperti itu dan menjadi tren buat ke depan. Kalau di Bogorians ini, saya berpikir begini. Properti di masa pandemi ini kan agak sulit kalau kita bicara menjual satu buah properti dengan nominal yang besar gitu ya, yang nilainya misalnya miliaran. Saya berpikir bagaimana kita bisa miliki secara rame-rame gitu. Jadi kepemilikannya menjadi rame-rame, bukan kepemilikan satu orang. Jadi kalau kita biasa misalnya beli resort gitu ya, harganya 1,5 miliar misal, itu hanya harus orang kaya Malia. Tapi kan mengeluarkan uang misal 1,5 miliar ya artinya kita harus punya dana lain yang jumlahnya besar. Saya berpikir bagaimana kita mulai menjual dengan cara yang lain. Kita bikin menjadi nominalnya lebih kecil. Nominal lebih kecil artinya harga atau angka yang masuk akal atau angka yang biasa dibayar oleh orang waktu beli properti. Misalnya ya, kalau kita beli rumah tinggal misalnya, DP berapa? 10 juta misal. Itu kan baru DP-nya atau tanda jadinya saja. Belum nanti orang mencicilnya. Biasanya kalau yang mau pakai bank atau bayar ke developer, dia kan pasti mencicil lagi itu. Nominal itu aja yang kita ambil misalnya. Tapi kita perlu banyak orang. Jadi orang kalau beli properti nominalnya besar, ya bisa di banyak tempat. Jadi nggak perlu di satu tempat. Jadi resikonya juga agak banyak di banyak tempat. Kan katanya gini, jangan taruh telur di satu keranjang. Kalau jebol semua nanti. Nah, jadi dipecah-pecah. Nah, saya berpikir ini juga sudah harus mulai dilakukan di Indonesia, diperkenalkan seperti itu. Kalau di luar, hal semacam ini menjadi umum banget. Di Amerika sana, kalau kita mau beli satu gedung, hotel gitu misalnya, atau apalah properti produktif kita bilangnya, properti yang disewakan, dipakai buat bekerja, patungan udah biasa aja. Nah, jadi kalau di sana, oke, satu gedung nih, wah 1.000 orang kaya patungan, biasa mereka. Nah, di sini kan orang-orang belum biasa. Nah, saya mau mengajak teman-teman generasi muda, terutama kaum milenial, untuk melihat bahwa ini loh kita bisa main yang begini. Ada cara memiliki properti yang keren, propertinya keren, tapi nggak perlu keluar uang banyak, beli sesuai kemampuan. Makanya kita bilang ya sudah, kita bagi menjadi angka yang kecil-kecil. Kalau di bursa saham seperti kita beli satu lot kan 100 lembar saham. Jadi satu properti misalnya itu ya bisa dibeli dengan nilai 5 jutaan, 6 jutaan, jadi di bawah 10 juta misalnya, dengan kepemilikan bersama yang lebih banyak. Jadi nggak satu unit ini punya satu orang kaya gitu misalnya, enggak, ini anak-anak milenial berapa? 100 anak bisa beli, ajak aja teman sekelas beli ini. Dan ini adalah properti produktif.
Bukan properti yang buat ditinggal gitu ya, tapi enggak, ini buat disewakan. Jadi dia menghasilkan uang dari sisi propertinya. Jadi propertinya ini kerja, nggak cuma pasif gitu.